Terungkap sosok wanita penyimpan 7 janin di dalam kotak makan di Kecamatan Biringakanaya, Kota Mahasiswi Universitas Brawijaya Novia Widyasari yang diduga bunuh diri di dekat makam ayahnya ternyata No Viral No Justice sebagai kritik untuk Polri lebih cepat merespons aduan. Halo teman pencerita Naran, ini cerita dialektika yang akan dibawakan oleh manusia pencerita, salah satunya gue Rian Fahardi dan gue Andika. Ya, kita akan membahas tentang sosial isu dan apa yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial tentunya. Dan mungkin bisa kita langsung mulai ya? Iya. Oke, Jadi, yang pertama mungkin apa? Kalau kita bahas isu ya, mungkin yang lagi satu pekan terakhir apa itu kita ada satu peristiwa di Makassar. Itu di sana itu ada penemuan 7 janin di dalam kotak makan di sebuah kamar kos. Jadi, bentar, kotak makan? Iya, betul. Jadi mungkin nggak ada juga sih foto detailnya, tapi bayangkan ya di kotak makan gitu. Jadi bukan Tupperware ya kayaknya? Nggak tahu ya, mungkin ya. Jadi di kotak makan itu disimpan 7 janin. Janin itu janin hasil aborsi selama dari 2017 sampai dari 2012 sampai dengan 2017. Jadi sekitar 5 tahun. Berarti hubungannya udah agak lama ini? Betul. Nah, usut punya usut, itu si penghuni kamar kos itu seorang perempuan ya, umur sekitar 29 sampai 30 tahun. Itu dia adalah ibu dari janin-janin yang disimpan di dalam kotak makan itu. 7 janin itu diakui oleh dia adalah hasil hubungan dia dengan pacarnya. Kekasihnya itu, laki-lakinya itu, jadi dia sudah melakukan hubungan pacaran itu udah lama. Dan kalau kata polisi sih hampir setiap tahun dia hamil dan setiap kehamilannya itu digugurkan, diaborsi dan jasadnya atau si janinnya itu disimpan gitu. Sampai dengan penemuan jasad itu masih disimpan. Jadi dari 2017 sampai dengan sekarang hampir 10 tahun ya, itu disimpan janinnya itu, nggak dikubur-kubur. Lu bisa bayangin nggak? Ini janin loh, janin. Betul. Kayak ada berapa banyak mungkin manusia di luar sana yang kayak dia pengen itu tapi dengan mungkin ya kita nggak tahu sih bagaimana motifnya. Jadi ini mungkin tugas dari penegak hukum ya, bagaimana melihat persoalan ini secara komprehensif, bagaimana secara menyeluruh. Jadi ya, mungkin kita tunggu lah hasilnya. Betul. Karena memang prosesnya juga kan baru di kepolisian ya, baru ditangkap. Jadi belum tahu nih pasal apa yang nanti bakal disangkakan dan juga nanti proses hukumnya di pengadilan bakal kayak gimana ya. Tapi yang pasti bener sih tadi catatan dari lo ya, soal nanti bagaimana nih ngelihat apa ya, perspektifnya nih apakah perspektif yang oke nih mereka salah nih karena mereka berbuat melanggar asusila ya kalau di masyarakat gitu. Tapi apakah hanya sekedar itu gitu mereka dihukum gitu? Tapi apakah misalnya ada relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan? Menarik. Apakah nanti kita lihat apakah hukuman antara laki-laki dan perempuan ini apakah sama atau mungkin laki-lakinya lebih kurang, perempuannya lebih gede atau sebaliknya? Nanti ini akan menarik sih. Iya, benar. Karena ini menurut gue pribadi ya, berbicara tentang aborsi, gue sempat keingat kejadian Desember kemarin di tahun 2021 ya. Di sana kita mungkin ada yang berduka, tapi ada juga yang gue pikir ya dia berusaha membela pelakunya misalnya. Itu kejadian almarhum Novia Widyasari yang lebih memilih mengakhiri hidupnya tepat di makam ayah tercintanya ketika dia memutuskan untuk melakukan aborsi gara-gara dipaksa oleh mantan pacarnya ini. Jadi mantan pacarnya ini adalah mantan polisi lah. Kemudian berlanjutlah kasusnya sampai hari ini. Kemudian gue ngikutin kasusnya sampai hari ini dan gue merasa bahwa ada ketidakadilan di sana. Kenapa? Karena yang harusnya ini dihukum semaksimal mungkin itu di KUHP 5,5 tahun penjara dalam artian kasus aborsi ya, pemaksaan dalam aborsi 5,5 tahun penjara. Tapi ketika divonis di pengadilan itu cuma 2 tahun penjara. Bayangin coba berapa tahun yang dipotong lah di situ. Betul. Ya mungkin ada catatan khusus lah dalam pengadilan, mungkin seperti tidak pernah melanggar hukum. Tapi apakah kemudian ini adil untuk keluarga korban misalnya?
Nah ini yang menjadi PR dari penegak hukum, bagaimana melihat ini secara menyeluruh. Dalam artian gue melihat bahwa ya nggak bisa kalau misalnya kepastian hukum memang harus, tapi jangan sampai kita mengabaikan norma-norma yang terjadi di masyarakat tadi yang lu bilang. Nah itu sih jangan sampai terulang lagi lah. Betul. Dan kalau tadi yang kayak lo bilang ya, dia di hukumannya itu tidak maksimal gara-gara dia berkelakuan baik, justru bertindak sopan, terus pakai peci. Itu di pengadilan itu kan menurut gue kayak, gue sih ya kalau gue sebagai orang awam melihat itu kan ya udah dia lagi menjalani hukum gitu. Dia baik atau membantah itu harusnya menurut gue sih, dia kan ini ya penegak hukum ya, dia polisi gitu. Jadi kayak bayangkan loh orang-orang yang kita kasih kepercayaan untuk menjaga kita ya sebagai masyarakat gitu, polisi, dia melanggar hukum, harusnya dia hukumannya harus lebih gede harusnya ya daripada masyarakat umum gitu. Iya, setuju banget sih, apalagi ya bicara tentang hukum negara kuno ya sebenarnya agak lucu juga sih, tapi ya gimana, kita harus ngikutin prosedurnya selama memang ini sesuai SOP dari ya kita tunggu aja. Apalagi terkait dengan kasus 7 janin ini tadi ya. Bagaimana. Dan kabarnya juga cowok dan cewek ini udah ditangkap ya? Betul, udah ditangkap. Udah ditangkap karena jadi mereka pacaran kan, dan sudah putus, sudah pisah. Yang laki-lakinya tuh ditangkap di Kalimantan, sementara yang perempuannya ditangkap di Konawe, Sulawesi Tenggara. Kemudian dua-duanya dibawa ke Makassar. Kurang lebih sih terakhir ya yang gua baca tuh udah ditangkap, tapi belum lagi, jadi masih penyelidikan ya, belum ada informasi lebih lanjut. Ini betul catatan dari lo tadi ya, ini penting banget buat kita ngikutin proses hukumnya gimana. Terus yang pasti ya kita mungkin berharap ke hakim-hakim di pengadilan nanti yang bakal memproses ini biar bisa lebih adil lah, biar bisa lebih melihat perspektifnya tuh lebih luas lah, dan apa ya, kemanusiaannya tuh lebih dipakai kemanusiaannya gitu. Benar. Jangan sampai gitu. kayak ketika mungkin dicek, oh ternyata ada masalah kejiwaan di sana. Betul. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Jadi menurut lo dari isu atau kasus ini ada yang bisa dipelajari gak? Atau ada yang bisa dipetik gak? Kalau kita bicara soal ini ya, penegakan hukum mungkin ya, ini kan jadi satu catatan ya kita sebagai masyarakat umum untuk melihat ini terus dikawal mungkin ya. Kalau apapun itu proses hukum yang mungkin kita lihat kayaknya agak kurang adil atau kurang tidak sesuai gitu ya, itu harusnya dikawal terus, dan kita pasti berharap ke hakim-hakim untuk bisa menjalankan tugasnya tuh dengan baik gitu, dan juga perspektifnya tuh bisa lebih luas, pakai perspektif HAM gitu. Jadi nggak melihat ini gara-gara mereka melakukan misalnya pelanggaran gitu, melakukan aktivitas seksual gitu, jadi jangan fokus ke sana terus gitu. Artinya banyak hal yang bisa dilihat gitu. Jadi pakai banyak kacamata gitu untuk melihat satu peristiwa gitu. Benar. Oke, berbicara tentang hukum ya, sebenarnya menarik karena ada beberapa kejadian juga yang sempat ramai di media sosial sampai viral kemana-mana. Gue juga ngikutin karena gue salah satu orang yang speak up tentang ini. Jadi ada salah satu kejadian di Mesuji di Lampung, itu ada dugaan. Kalau misalnya gue melihat dari perspektif keduanya ya, satu mengaku dugaan fitnah, satu mengaku dugaan pencabulan. Jadi ceritanya atas nama Pak Paidi ya, Pak Paidi Mesuji ini dia dilaporkan atas dakwaan pencabulan oleh anak di bawah umur. Oke. Nah, jadi kronologinya ini itu berdasarkan apa yang berseliweran lah di media sosial, terutama di akun Instagram milik Nabila Putria, anak dari Pak Paidi ini. Dia menjelaskan kronologi versinya. Oke. Jadi, gimana tuh? Jadi ada dua kronologi juga dari pengadilan, dari pihak yang menuduh dan dari si Nabila ini. Jadi ditulis di kronologi di sini si yang menuduh ini dia bersandar pada hal-hal mistis, Dik. Oke. Jadi kayak pokoknya ada seseorang yang tiba-tiba datang ke rumah keluarganya Pak Paidi. Dia bilang bahwa lu, istilahnya bahasanya gini, lu udah macem-macem lah sama adik gua. Gua tahu dari dukun. Itu dasarnya tuh. Dasarnya dari dukun, kemudian dibawalah ke ranah yang lebih serius.
Nah, tadi usut berlanjut lagi, besoknya beberapa hari kemudian itu keluarga dari yang nuduh udah minta maaf. Udah minta maaf dalam artian pencemaran nama baik lah. Jadi udah rame tuh. Harusnya udah selesai ya. Harusnya udah selesai. Bahkan di situ dikabarkan dia udah nandatanganin surat perjanjian damai. Jadi otomatis harusnya sudah tidak ada perkara lagi dong. Betul. Tapi ya mungkin nggak tahu bagaimana dinamikanya. Tiba-tiba Pak Paidi ini dijemput oleh polisi di sana, aparat di sana, kemudian ya diproses di pengadilan. Nah, kemudian banyaklah yang menduga bahwa pengadilan ini mengabaikan mungkin fakta-fakta persidangan atau bukti-bukti persidangan yang terjadi. Memang ada bukti kayak berupa pengakuan dari korban. Jadi di sini yang dijelaskan itu saksi yang dihadirkan memang tidak ada di lokasi kejadian. Meskipun di undang-undang terbaru itu korban itu sudah cukup untuk mewakili. Nah, tapi yang dipersoalkan adalah bagaimana ini bisa menjadi dasar begitu. Kayak kok bisa perkataan yang tidak sadar ini bisa dilaporkan. Gimana menurut lo? Gue sih jujur ya, gue belum begitu tahu sebenarnya soal ini ya. Tapi kita harus melihat ini jernih sih. Kita harus betul-betul lihat ini jernih ya. Karena kalau kita bicara soal pelecehan seksual atau pencabulan, kayak kita semua sepakat lah pasti namanya pelakunya harus dihukum seberat-beratnya. Tapi yang kedua tadi benar, apakah pencabulan itu benar-benar ada atau enggak? Jadi emang ini kan kurang lebih kan dua pihak yang berseteru kan itu ya. Kalau gue sih mungkin ini ya catatannya bagaimana jangan sampai ya kalau kita pasti harus ini ya kalau bicara soal pencabulan harus betul-betul lihat ini secara detail, secara benar gitu, dan fakta di lapangan tuh mana nih yang apakah emang nggak ada kejadian sama sekali, apakah memang tadi yang soal lu bilang ada dari dukun atau dari hal-hal mistis dia percaya itu, dan itu sih. Jadi kayak kalau gue sih karena gue belum begitu tahu nih ya, ini harus hati-hati banget sih soal ini gitu. Tapi kalau misalnya penegak hukum pakai alasan yang tadi misalnya soal mistis atau apa untuk memproses hukum seseorang, itu harusnya sih jangan sampai terjadi ya, karena itu kan nggak masuk akal. Dan apapun yang terjadi soal pelecehan seksual sebenarnya harus dikawal, dan menurut gue harus hati-hati. Dan kalaupun memang ada, kita harus betul-betul melihat dari perspektif korban dibanding si pelaku gitu atau terduga pelaku gitu. Karena ada juga ya istilahnya, meskipun gue bukan anak hukum ya, intinya kita beropini bebas aja di sini. Dalam artian adalah istilah misalnya kalau hakim itu dalam artian dia ragu dalam menentukan, ya harusnya dia bisa menguntungkan si korban ini. Dalam artian kalau misalnya dia ada keraguan dalam menentukan keputusan, ya harusnya yang dituntut ya itu bisa lebih meringankan lah bahasanya di situ. Tapi kan tidak, malah divonis selama kurang lebih 8 tahun kalau nggak salah. Kemudian denda sebesar 100 juta rupiah. Apakah ini adil untuk masyarakat? Bayangin dengan koruptor yang lebih singkat malah dihukumnya, kemudian lebih difasilitasi. Gimana coba? Malah menurut pandangan gue pribadi, ini sebisa mungkin ya kalau bisa, karena yang gue baca ya, kejaksaan itu mengagung-agungkan yang namanya keadilan restoratif, Dit. Jadi dia pengen justice ya, restoratif justice lah. Tapi kan nyatanya enggak. Kalau memang dia sesuai prakteknya ingin menerapkan keadilan restoratif tadi, ya otomatis pasti mereka bisa ngelihat dari kedua sisi dong. Betul. Dari korban mungkin, dari cerita korban, dan itu yang jadi dasarnya. Apalagi Pak Paidi ini belum pernah ada catatan kejahatan. Kemudian bagaimana bisa dia dihukum sampai 10 tahun gitu. Itu kan bagaimana letak keadilannya, apalagi kita tahu ya tujuan hukum secara normatif adalah keadilan, tapi tidak untuk Pak Paidi. Jadi kekhawatiran gue di situ sih. Apalagi bagaimana jika kasus seperti ini, mungkin gue agak pesimis sih, Dik.
banyak di luar sana. Tapi kebetulan ini yang viral. Iya, Jadi banyak di media sosial netizen yang bilang gak viral, gak ada keadilan. Menurut gimana? Kalau soal itu sih benar sih ya. Ini mungkin salah satu keuntungan ya media sosial ya. Gue lupa ya dulu apa ya namanya ya. Pokoknya tuh viral base. Jadi diproses sesuatu peristiwa itu diproses atau enggak itu gara-gara viral atau enggak gitu, atau ditindaklanjuti serius tuh gara-gara viral atau enggak gitu. Jadi emang ini satu yang jadi masalah. Sebenarnya di sisi lain gue melihat ini keuntungan dari adanya media sosial ya, karena kita bisa quote unquote tuh suara netizen itu tuh berarti cukup berarti gitu untuk mempengaruhi opini publik. Betul, dan juga menggerakkan ini paling penting ya, kepolisian atau proses-proses hukum gitu. Dan itu penting sih. Dan tapi kalau kita bicara soal peradilan ya di Indonesia ya, banyak catatan lah, banyak hal yang kayak tadi ya, soal yang di Lampung itu. Dan tadi kayak lu bilang ya, gue juga sih yakin sih pasti banyak kejadian-kejadian kayak gitu yang nggak di blow up ya, mungkin karena nggak viral aja gitu. Gitu sih. Bahkan kalau berbicara tentang pengadilan ya, ini sih sebenarnya. Bahkan ada berita kemarin itu 2 hakim yang ditangkap gara-gara nyabu di sela-sela persidangan. Oke, iya, gue tahu. Lo pernah baca itu kan? Iya. Jadi kayak penegak hukum nih, yang harusnya jadi panutan, yang harusnya kita panggil sebagai yang mulia, nah malah menunjukkan perbuatan yang sungguh tidak mulia. Betul. Anehnya di situ. Kemudian orang-orang ini ya oknum lah kita bahasa ya, jangan orang-orang ini. Oknum ini yang kita pandang sebagai ini yang akan membantu gua buat mendapatkan keadilan. Jadi menurut gua wajar aja mungkin masyarakat kenapa muncul tagar-tagar percuma lapor percuma lapor itulah, betul, ya kan? Betul. Karena keadaan atau fakta di lapangan tidak bisa membohongi itu. Betul. Jadi ya kalau teman-teman yang nonton ngelihat kita pasti kayak pesimistis banget ya sama negara. Tapi sebenarnya ini bagian dari kita sama-sama ngelihat yang terjadi di masyarakat itu. Jadi biar kita tuh bisa lihat lebih dalam atau sisi-sisi yang lain gitu. Ya benar sih soal misalnya hakim ya. Kita tuh sebenarnya kan banyak ini ya, kira-kira lembaga apa sih yang, atau jangankan hakim ya yang kita ini, institusi keagamaan aja kan banyak ya yang pelaku-pelaku. Ini kita nggak bicara soal satu agama khusus kan, karena di semua agama tuh ada gue sebenarnya nggak suka pakai kata oknum sih. Jadi emang ada orang-orang yang misalnya beberapa guru ngaji atau misalnya oknum pendeta atau pastor yang memang misalnya melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Dan jadi kayak kalau kita pikir ya, kayak kita mau hidup di mana lagi gitu, kayak bahkan institusi keagamaan pun atau bahkan institusi peradilan pun udah kayak gitu tercemar kayak gitu. Jadi ini emang PR yang paling besar mungkin ya buat biar kita tuh nggak pesimistis terus tuh gimana ya caranya gitu. Kemudian terakhir juga ya, berbicara tentang institusi yang harusnya kayak kita lihat sebagai pencerahan lah. Yang lagi ramai juga di Makassar juga, institusi pendidikan yang diduga juga nih. Kita masih menduga-duga juga, tapi ini ramai diperbincangkan di media sosial. Oknum dosen pembimbing itu melecehkan seorang mahasiswi. Banyak kemudian yang ramai, yang speak up. Jadi bukan cuma satu, Dik. Betul. Jadi kayak satu pemantik tiba-tiba muncul semua. Jadi di medsos dia berani speak up, kemudian benar-benar melaknat lah oknum dosen ini. Jadi ya menurut gua, bagaimana bisa kayak tempat yang menurut gua para intelektual berada. Sama lah tadi kita bandingin dengan hakim yang benar-benar menegakkan keadilan. Betul. Tapi malah dia yang jadi pelaku. Betul. Sama dengan institusi pendidikan ini tadi yang kita agung-agungkan sebagai tempat kita mendapatkan pencerahan, tempat kita berdialektika, berpikir, ya ternyata menyimpan kejahatan yang paling memalukan, pelecehan seksual ini tadi. Jadi
ya menurut gua ini opini ya. Iya. Jadi jangan salahkan ketika mahasiswanya melakukan pelecehan. Iya. Toh dosennya gini. Iya. kan logikanya kayak gitu tuh. Tapi ya menurut gua pribadi ya, bagaimana sepakat gak lo ini tugas negara buat ngeberantas hal ini? Betul. Kita tuh menurut gue ya, kita di Indonesia tuh, kita tuh nggak begitu kita tuh nggak begitu menuntut negara ya terhadap hal-hal yang mungkin kayak kita rasa jauh, misalnya kayak hakim tuh. Kita tuh sebenarnya sebagai warga negara gitu, kita tuh bisa nuntut, maksudnya kita bisa nuntut ke pemerintah untuk hal-hal yang itu kan tanggung jawab mereka gitu. Jadi kayak kita tuh kalau nuntut ke negara tuh bukan cuma kayak jalan nih yang kita pakai terus ada aspal terus kayak kita nuntut oh ini aspalnya rusak atau apa gitu. Tapi hal-hal yang kayak gitu ya mungkin kalau orang-orang lain dia tuh terlalu lebay, terlalu apa gitu, kayak ngapain nyalahin negara gitu. Kenapa misalnya institusi pendidikan yang tadi ada pelanggaran-pelanggaran gitu. Kenapa mungkin kalau di satu sisi ngelihatnya ini lebay banget gitu, ngapain nuntutnya ke negara gitu, terlalu jauh gitu. Tapi di situ ada tanggung jawab negara gitu. Tanggung jawab negara untuk bisa memastikan setiap warganya, setiap warganya tuh mendapatkan hak-haknya dan juga memastikan ya para orang di bawahnya ya atau orang yang quote unquote makan gaji negara atau makan pajak dari kita itu mereka bekerja sesuai dengan tugas yang sudah diberikan gitu. Kayak gitu sih. Gue sepakat dengan itu. Apalagi tadi berbicara di ruang lingkup akademis ya, dalam artian ya di mana harusnya anak muda ini yang harus jadi penonggak bangsa ke depannya lah. Jadi ya negara harus hadir di situ. Terutama ya institusi atau lembaga-lembaga yang terkait. Dan menurut data Komnas Perempuan itu menunjukkan bahwa angka pelecehan seksual itu memang paling tinggi di tingkat kampus. Paling tinggi di tingkat kampus, kemudian hanya sedikit yang berani melaporkan, Dik. Ya memang undang-undang TPKS telah disahkan ya baru-baru ini oleh DPR. Ya tapi kita belum melihat nih bagaimana ampuhnya undang-undang ini. Betul. Ini jadi PR besar juga ya. Tadi sebenarnya kita kalau ngelihat dari berita awal kan soal pelecehan seksual, linier lah. Iya, ada benang merahnya. Ini isu yang sebenarnya nggak bakalan habis-habis juga ya, karena memang masalahnya tuh ada terus. Dan ini kayak lo bilang ya, kayak pelecehan seksual tuh mungkin itu tuh fenomena gunung es. Jadi mungkin yang ada yang ngelapor di permukaan, yang ngelapor itu cuma sedikit, padahal di bawahnya yang nggak mau ngelapor tuh banyak banget gitu. Makanya gue agak kasihan ketika ada juga ya kayak yang sempat cerita ke gue ini banyak terjadi pelecehan seksual, tapi mereka takut menyuarakannya ya karena itu tadi mungkin di satu sisi negara memang nggak benar-benar hadir atau merasa mungkin disepelekan, jadi ya salah satunya ya opsinya cuma berteriak lantang di media sosial. Itu pun resikonya ya apakah ada yang dengar itu kan sebenarnya. Apalagi gue yakin orang-orang yang mungkin bertahan sampai ini gara-gara pelecehan seksual ya mereka mengalami trauma yang mendalam dan itu sangat sulit menurut gue untuk bertahan. Tapi gue sangat mendukung teman-teman yang ketika mungkin mengalami ya tindakan pelecehan, mungkin kita bisa berantas secara benar-benar gitu. Entah itu mau dosen, mau itu siapa, lantang aja di media sosial. Sekarang era digitalisasi kok. Kita punya kemampuan untuk bagaimana tadi no viral, no justice, jadi buat aja dulu viral. Karena ya ini nggak bisa disepelein. Kembali lagi tadi di awal tuh. Jadi hal-hal yang terlihat sepele, tapi kalau malah disepelein lagi, ya mau gimana ke depannya. Itu sih. Dan ini mungkin terakhir ya, dari perbincangan yang mungkin teman-teman bebas mau menafsirkannya seperti apa ya. Ini cuma cerita dari kita manusia pencerita di Naran. Jadi kalau misalnya teman-teman punya cerita yang memang pengen disuarakan atau ada isu yang sedang hangat atau terjadi, kalian boleh langsung ketiklah di kolom komentar. Dan tentunya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Naran. Sampai jumpa di cerita dialektika selanjutnya. Gue Rian Fahardi. Gue Andika. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa.